Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya? Aku yakin semua dari kita sehat-sehat dan semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Sebelum kita melaksanakan ibadah, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh-sungguh besar bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan melaksanakan ibadah hari ini. Kiranya Kau menyertai kami agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu sangat melimpah. Kami berdoa dengan sangat bersyukur syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Yang siap meninggikan namanya, sorakan haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? One, two, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorakan haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Percaya bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, amin. Amin. Yang percaya bisa sorakan haleluya. Haleluya. Kuasa namanya.
Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Semuanya Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Biar hanya nama-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Biar hari ini kami mau datang Tuhan dengan hati kami, dengan segenap kehidupan kami Bapa. Mari anak-anak mulia Tuhan, sekarang kita mau sama-sama sembah Dia. Mari tutup matamu, angkat tanganmu dari tempat masing-masing. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Dalam hidup kami datang Tuhan. Kami hadir di sini untuk menyembah-Mu. Mari anak-anak mulia Tuhan, tinggikan
muliakan namanya, sembah Dia. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan. Kau pribadi yang mengenal hati setiap kami Tuhan. Kau yang selalu pilih hati kami Tuhan. Pada nama Tuhan, terus sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Just worship Him. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Sayang haus rindu aliran sungai-Mu. Mari katakan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Mari katakan, bagai tanah gersang, gersang nanti datangnya hujan. Yes Tuhan, begitu pun jiwaku Tuhan. Pada angkat tangan benar-benar Tuhan. Come on sing, katakan, hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari semuanya nyanyi dari awal pujian ini, katakan, seperti sayang haus, yes, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku tak tahan, katakan menunggu-Mu, yes, Jesus, katakan, bagai padang gersang, padang yang gersang, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Dengan segenap hatimu buat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, hanya Engkau, yes Lord, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Mari lebih lagi katakan, bawaku lebih dekat lagi padamu Tuhan, padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih lagi buat Tuhan, katakan, hanya Engkau Tuhan, yes, hanya Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Hatiku tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu. Katakan, seluruh isi hatiku Kau tahu, Kau akan pilih lebih
dekat lagi padamu, tinggal jalan indahnya dekapan kasih-Mu. Mari hari ini angkat suaramu, angkat hati buat Tuhan, katakan Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Katakan seluruh hatiku, seluruh hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi angkat suaramu buat Tuhan, katakan hanya Engkau, Engkau Bapa, pribadi yang mengenal hatiku, yang tersembunyi bagimu. Katakan seluruh isi hatiku, isi hatiku Kau tahu. Mari katakan bawaku lebih dekat lagi, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi buat Tuhan, katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Bapa, ini siap hidup kami Tuhan, hanya Kau Tuhan, pribadi yang kenal hati kami. Oh Yesus Tuhan, pada teman-teman sebelum kita dengar firman Tuhan, sembah Dia, tinggikan namanya. Tuhan, hanya Engkau Bapa, pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengerti kerinduan kami Tuhan, untuk kami dapat sama-sama menerima setiap guna firman-Mu Bapa. Biar Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, fokus kami Tuhan hanya bagi-Mu Bapa. Biar apa pesan-Mu Tuhan yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, bertumbuh hingga berbuah lebat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dalam nama-Mu. Kau juga berkati Tuhan bicara hari ini Bapa. Biar Tuhan Kau berkati dari bibirnya, pakai kehidupannya Tuhan. Biar apa yang hari ini akan disampaikan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman Jesi dan Sinergi, dimanapun teman-teman berada, Kak Putri percaya teman-teman beserta keluarga semuanya dalam keadaan yang sehat.
Amin. Oke teman-teman, hari ini Kak Putri dipercayakan untuk membawakan sharing di ibadah JC Sinergi. Hari ini Kak Putri membawakan tema yaitu Be Wise, Your Life, Your Responsibility. Luar biasa, luar biasa ya. Be wise, your life, your responsibility. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang tanggung jawab. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama cari tahu dulu yuk, apa sih arti responsibility itu? Responsibility bisa dibagi menjadi dua kata. Yang pertama respon. Respon itu adalah sebuah jawaban. Yang kedua ability. Ability yaitu kemampuan atau kebisaan, kesanggupan. Jadi kalau kita gabung, responsibility yaitu kemampuan untuk menjawab. Nah, atau kesanggupan kita untuk menjawab. Nah, kalau menurut KBBI, tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Nah, itu adalah arti dari tanggung jawab. Yang pasti Kak Putri percaya teman-teman semua sudah sangat paham, sudah sangat mengerti, mengenal tentang tanggung jawab ya. Karena memang tanggung jawab ini tidak bisa dilepaskan nih dari kehidupan kita umat manusia. Wih, agak puitis. Nah, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia tanggung jawab ini. Bahkan untuk semua golongan, mau dia tua, mau dia muda, udah besar, masih kecil, dia cantik, dia tampan, ya, semua golongan tidak bisa terlepas dari yang namanya tanggung jawab. Ya, bahkan dari kita kecil kita sudah mulai dikenalkan, diajarkan tentang tanggung jawab sama orang tua kita ya. Bahkan Kak Putri juga mengajarkan Tasya, Kak Putri bersama Kaniwan mengajarkan, mengenalkan Tasya tentang tanggung jawab. Lewat apa? Lewat barang-barang yang dia punya, mainan yang dia punya. Tasya harus bertanggung jawab. Dia belajar bertanggung jawab ketika dia selesai bermain dengan mainannya. Dia harus bertanggung jawab untuk merapikannya kembali, masukin lagi ke dalam kardusnya, ke tempatnya, dikembalikan lagi. Nah, kita sudah mulai kasih tahu dia tentang pentingnya sebuah tanggung jawab. Nah, yang pasti teman-teman semua juga terus diajarkan sama orang tua, sama guru juga mungkin ya, tentang pentingnya bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, tanggung jawab juga sudah ada nih teman-teman, ternyata dari sejak awal penciptaan. Nah, sejak awal penciptaan, sejak bumi ini ada, sejak zaman Adam Hawa, tanggung jawab sudah ada ya. Kita semua tahu kisah Adam Hawa ketika ada di Taman Eden ya. Mereka punya suatu tanggung jawab, yaitu Adam Hawa bertanggung jawab atas Taman Eden. Mereka harus memelihara, mengelola, merawat sedemikian rupa. Tuhan memberi mereka tanggung jawab ini, dan Tuhan juga membiarkan mereka, maksudnya memperbolehkan Adam Hawa untuk memakan semua buah-buah yang ada di taman itu. Tapi ada satu pesan khusus yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu buah dari pohon yang pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh dimakan. Nah, kita semua tahu ya ceritanya, dari sekolah minggu kita juga sudah tahu. Nah, pada pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan kepada Adam Hawa, mereka tidak menyelesaikannya dengan baik. Mereka kurang bertanggung jawab bisa dibilang. Di Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 12. Kak Putri mau bacain buat semuanya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Ayat ke-13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, kepada Hawa, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab Hawa. Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Nah, dari percakapan ini kita bisa lihat ya, kita bisa menilai bahwa terjadi saling melempar tanggung jawab, saling melempar kesalahan
ya antara Adam dan Hawa. Mereka saling melepas tanggung jawab. Mereka nggak mau bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka sudah perbuat. Ya, ini adalah salah satu contoh tanggung jawab yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa sebuah tanggung jawab yang kita terima, tugas yang kita terima seharusnya kita lakukan dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, ya, dengan betul-betul bertanggung jawab. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana nih dengan kehidupan kita, kehidupan teman-teman anak muda semuanya, teman-teman JC Sinergi, yang katanya semua anak muda. Anak muda itu sangat senang dibilang kalau dia sudah dewasa. Betul? Betul apa betul? Betul ya. Kak Putri jadi teringat gini, waktu Kak Putri menginjakan usia dari 19 mau ulang tahun ke 20 tahun, Kak Putri posisinya masih di Purwokerto sedang kuliah ya. Ada di gereja ini. Waktu itu Kak Putri dikasih kejutan sama teman-teman cool. Saat ulang tahun yang ke-20 tahun, Kak Putri seneng banget. Ditanya perasaannya gimana perasaannya, karena dirayakannya di sini ya, karena masih kuliah di Purwokerto. Wah, seneng banget Kak Putri bilang. Aku seneng banget, kenapa? Karena aku sudah masuk kepala 2 nih, wes. Sudah masuk umur 20 tahun, sudah dewasa, sudah bukan lagi anak kecil. Nah, kita sangat senang dikatakan dewasa. Kita sudah senang ketika kita sudah dicap sah jadi anak dewasa, bukan anak ABG, bukan anak baru gede, tapi sudah sah jadi orang dewasa. Kita sangat senang. Padahal seiring bertambahnya usia, seiring kita sudah dikatakan menjadi dewasa, tanggung jawab yang kita pegang itu akan bertambah pula ya. Pastinya papa mama kita sering banget nasihatin nih, Kak, Kok, Ci, kamu sudah besar, abang udah besar misalnya. Sudah dewasa, sudah harus lebih bertanggung jawab. Nah, pasti kita sering terima nasihat itu ya dari orang tua kita. Nah, anak muda itu sangat senang dikatakan dewasa, sangat senang dikatakan sudah lulus lah, sudah tidak ABG. Tetapi ketika dikasih tanggung jawab nih, ketika diberi suatu tugas, nah kadang-kadang masih nimbang-nimbang, masih mikir-mikir, yang enak aja, yang gampang aja. Padahal dirinya sudah dewasa, sudah mengatakan dirinya sudah dewasa. Nah, tapi dalam penerimaan akan tanggung jawab, kadang-kadang kita masih pilih, kita masih suka-suka. Ya, nah tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana nih kita menjadi anak muda yang bertanggung jawab dengan menghidupi nilai-nilai integritas dalam setiap keputusan. Nah, teman-teman semua, keputusan yang kita ambil hari ini itu akan menentukan bagaimana kita ke depan, bagaimana kita selanjutnya, betul? Nah, kita mau sama-sama buka ya di Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, dalam kita kehidupan anak-anak muda, kita seringkali sering bingung mengambil keputusan. Kita sering berubah-berubah dalam mengambil keputusan yang kita ambil. Kita masih sering terpengaruh dengan lingkungan, dengan sekitar, dengan apa kata teman, apa kata orang, ya. Kita masih sering berubah-berubah, tapi hari ini kita mau belajar bagaimana nih kita menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita pilih. Di Efesus 4 ayat 15 tadi dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, ternyata kita membutuhkan ya teman-teman, dalam kita mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kita, kita memerlukan yang namanya memegang teguh prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai yang Efesus 4 katakan, memegang teguh prinsip, itu kata kuncinya. Memegang teguh prinsip. Prinsip yang seperti apa? Prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, prinsip yang seringkali anak muda pegang, seringkali prinsip yang
ya udah ngalir aja, santai aja kali gitu kan. Santai aja, slow aja, ngalir aja kayak air mengalir. Nah, kita kalau ngikutin air mengalir terus kita nggak tahu ujungnya, tiba-tiba dibawa ke jurang, apakah kita mau? Enggak ya. Nah, tapi kita mau memegang teguh prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah tahu nih apa yang harus kita pegang, nilai-nilai integritas yang kita harus pegang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kita sudah mengerti integritas itu apa. Sebelum-sebelumnya dari kakak-kakak yang lain sudah membagikan ini ya. Jadi kita mau belajar sekarang menghidupi nilai-nilai integritas kita dalam setiap keputusan yang kita ambil. Nah, Kak, prinsip-prinsip apa sih? Prinsip-prinsip integritas apa yang harus kita pegang teguh? Nah, yang pertama kita mau sama-sama lihat di Kejadian 39 ayat 6a sampai 9. Kita mau sama-sama baca ya. Kejadian 39 ayat 6a sampai ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat 6b bagian B sampai dengan 9. Kita mau baca sama-sama ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu ya sepenggal cerita ini. Ini adalah cerita Yusuf. Cerita Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar di Mesir ya. Kejadian ini ketika Yusuf diperhadapkan dengan istri Potifar. Yusuf adalah anak muda, dia punya kuasa dalam istana Potifar. Dia punya kesempatan, punya peluang ya. Tapi ketika digoda, Yusuf digoda oleh istri Potifar, apa yang dia lakukan? Yusuf tetap memegang teguh prinsip-prinsip integritas. Tidak mau tergoda, tidak mau terjebak, tidak mau kompromi. Wow, luar biasa banget ya. Prinsip yang pertama yang kita bisa pelajari dari Yusuf yaitu tidak mudah tergoda. Katakan amin. Nah, teman-teman semua, seperti lagu yang kita suka dengar, darah muda, darahnya para pelajar. Darah muda, darahnya para pelajar, darah yang menggebu-gebu dalam banyak hal ya, yang sangat dekat dengan godaan-godaan. Nah, tetapi kita bisa belajar dari Yusuf. Dia tidak mudah tergoda. Prinsip yang pertama yang bisa kita pelajarin, tidak mudah tergoda. Yusuf anak muda yang sangat beriman. Yusuf bertanggung jawab dalam setiap keputusannya. Tahu apa yang harus dia pilih. Walaupun kita tahu di cerita selanjutnya, Yusuf akhirnya harus dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Tapi Yusuf memilih keputusan yang tepat. Dia tidak tergoda. Dia memilih keputusan yang tepat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau terjebak. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita teman-teman muda semua, teman-teman JC Sinergi? Apakah kita mudah tergoda? Apakah kita mudah terjebak? Atau kita seperti Yusuf memegang teguh prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Dalam kehidupan kita berkomunitas, dalam kehidupan kita bergaul, pastinya teman-teman semua punya yang namanya teman, ya kan, teman yang banyak, gak hanya sekedar teman di gereja, komunitas di gereja, pastinya di luar sana teman-teman punya banyak komunitas lain ya. Nah, bagaimana nih dalam pergaulan kita? Banyak banget tawaran, godaan, pilihan yang kita temuin pastinya ya. Mungkin dalam kita berteman, ada teman yang, bro, sis, sebatang dulu nih, sebatang rokok maksudnya. Sebatang dulu nih, sebatang rokok, coba-coba. Bro, sis, lihat nih,
ini ada video nih, semenit kok, 1 menit. 1 menit kita coba-coba, lama-lama jadi 2 menit, 5 menit, 30 menit, 60 menit. Nah, apakah kita mudah tergoda? Apakah kita mudah terayu? Mudah dibujuk rayu oleh si iblis? Mudah tergoda oleh hal-hal duniawi? Atau kita berani say no to dosa? Kita berani katakan enggak pada hal-hal yang tidak membangun hidup kita. Ingat teman-teman, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita pilih, itu semuanya kembali ke pilihan teman-teman semua. Yang pastinya kita harus bertanggung jawab. Kita harus pertanggungjawabin itu. Your life, your responsibility. Hidupmu tanggung jawabmu. Hidupmu bukan tanggung jawab papa mama, bukan tanggung jawab kakak-kakak mentor. Hidupmu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Your life, your responsibility. Kak Putri percaya teman-teman ya, teman-teman sudah tahu kebenarannya, teman-teman sudah sering mendengarkan khotbah tiap minggu, sudah mengerti nilai-nilai. Dan Kak Putri percaya ketika teman-teman diperhadapkan dalam kondisi yang teman-teman harus memilih, harus memutuskan, pasti teman-teman akan dengan teguh memegang prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau menjadi anak muda yang keren. Gak apa-apa dibilang sok suci, sok kudus, sok-sokan lah kamu gitu. Gak apa-apa ya. Kita keren di mata Tuhan. Kita mau pertanggungjawabin setiap apapun yang kita putuskan, yang kita pilih ya. Lebih-lebih kita harus pertanggungjawabin semua itu kepada Tuhan Yesus. Oke, yang pertama prinsipnya yaitu tidak mudah tergoda. Prinsip yang kedua, kita mau sama-sama buka yuk di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah teman-teman semua, yang kedua kita belajar dari anak muda juga yang luar biasa, yaitu adalah Daud. Nah Daud dalam kehidupannya itu adalah pribadi yang Kak Putri bisa lihat, pribadi yang selalu apa-apanya tuh Tuhan, melibatkan Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan dan selalu berpegang pada Tuhan ya, sangat mempercayai kuasa Tuhan. Nah dalam cerita ini tadi kita sama-sama lihat, ini adalah cerita ketika Daud hendak melawan Goliat ya, Goliat raksasa besar. Daud menghadap Saul. Di ayat sebelumnya ditulis Saul kayak kurang percaya, kamu kan masih muda, nggak mungkin kamu ngelawan raksasa besar yang ukurannya jauh-jauh lebih besar, ukuran tingginya jauh lebih besar daripada kamu gitu, daripada Daud. Kurang percaya, tetapi Daud menjelaskan bahwa sehari-harinya Daud ketika dia mengembalakan kambing dombanya, itu dia benar-benar mengandalkan Tuhan loh. Ketika dalam bahaya bukan cuma datang sama kawanan dombanya, tetapi juga bahaya juga menyerang Daud, dia percaya akan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan ya. Dan di ayat selanjutnya kita bisa lihat di ayat 48 dan 49, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Nah teman-teman semua,
Prinsip yang kedua yaitu mengandalkan atau melibatkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala keputusan kita. Nah, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita hendak ambil ya. Minta yang namanya hikmat Tuhan. Nah, ini dia. Hikmat Tuhan gak ujuk-ujuk kita dapat ketika kita datang ke Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat. Minta dong. Minta mana Tuhan gitu. Enggak seperti itu ya. Tapi hikmat Tuhan bisa kita dapatkan lewat hubungan kita sama Tuhan. Hubungan kita yang intim. Koneksi kita sama Tuhan gimana? Nah, Daud ya. Daud yang dalam kesehariannya dia selalu melibatkan Tuhan. Bahkan ketika dia hendak melawan Goliat nih, Goliat besar. Kalau secara manusia ya, kita pasti berpikir untuk melawan musuh, melawan raksasa, bahkan ya melawan musuh. Kita akan berpikir untuk kita mempersiapkan, memperlengkapi diri kita dengan senjata, ya senjata yang canggih, senjata yang mematikan. Minimal kita punya pedang, tombak yang mematikan, ya. Tetapi tidak dengan Daud. Dia hanya memerlukan sebuah batu untuk bisa mengalahkan raksasa besar. Wah, itu kalau bukan hikmat Tuhan yang ada pada Daud, kakak rasa ya pasti Daud sedang pada saat itu bersusah-susah payah mencari peralatan yang canggih, yang mematikan ya. Tetapi karena hikmat Tuhanlah yang akhirnya gini, Daud hanya memerlukan sebuah batu kok, ya. Siapa yang mengira kalau sebuah batu itu bisa mengalahkan raksasa besar? Nah, teman-teman semua, kita belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan, dalam setiap perencanaan kita. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tuhan, aku harus apa ya? Aku harus pilih apa? Mungkin teman-teman saat ini ada yang tahun ini ya mau masuk SMA baru ya, mau melanjutkan ke universitas, mau kuliah jurusan apa ya, tahun ini aku harus kerja atau kuliah ya, atau aku kuliah sambil kerja ya, kan kuliahnya tuh juga masih online. Nah, kita harus melibatkan Tuhan teman-teman dalam setiap apa yang jadi perencanaan kita, supaya apa? Kita bisa bertanggung jawab ketika kita memutuskan sesuatu, kita bisa bertanggung jawabin itu. Kita tidak salah langkah, kita tidak salah dalam memilih ya. Kita minta hikmat yang dari Tuhan. Gimana kehidupan pribadi kita bersama Tuhan? Gimana saat teduh kita? Gimana menara doa kita teman-teman? Untuk kita bisa dapat hikmat Tuhan ya. Dalam setiap keputusan kita, lebih baik boleh kita mengikuti kata hati kita, tapi yang lebih baik kita mengikuti apa kata Tuhan ya. Jadi mengikuti kata hati boleh, tetapi yang lebih penting adalah mengikuti apa kata Tuhan. Mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah nih, yang udah cukup umurnya, mungkin ada yang mau memulai hubungan yang lebih serius dengan lawan jenisnya, misal ya. Pastinya kita akan menghadapi masa-masa ini ya teman-teman muda semua ya. Pastinya kita akan menghadapi masa-masa ini. Masa-masa kita harus memutuskan kita mau menikah dengan siapa, betul? Aku harus pilih yang mana ya kak? Yang A, B, C, banyak banget pilihannya. Ya kita harus melibatkan Tuhan dalam kita memilih pasangan hidup kita. Kita nggak bisa sembarangan memilih, karena ketika kita sudah memilih, ya sudah, kita harus tanggung. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Kita nggak bisa tuker tambah nantinya. Tuhan nggak jadi deh, aku nggak jadi pilih dia jadi suamiku, aku nggak jadi pilih dia jadi istriku. Tuker tambah ya Tuhan, nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa. Nggak bisa. Sekali kita sudah memilih, kita memutuskan selamanya, kita harus tanggung itu. Nah, dalam kita memilih pasangan hidup nantinya, kita harus melibatkan Tuhan, tanya Tuhan, apakah dia orang yang tepat Tuhan? Apakah dia mendatangkan damai sejahtera untuk semuanya? Nah, kita belajar
prinsip yang kedua, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Nah teman-teman, dua hal ini yang Kak Putri mau bagiin sama teman-teman semua. Bagaimana kita bisa menjadi anak muda yang hidupnya bertanggung jawab ya, dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau pegang teguh terus ya teman-teman. Kita nggak mau mudah tergoda, kita nggak boleh kompromi terhadap dosa. Kita mau jadi anak muda yang benar-benar memegang teguh prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau jadi beda dengan dunia ini. Kita juga mau belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita, dalam setiap perencanaan kita. Kita mau libatkan Tuhan supaya kita nantinya jadi anak-anak muda yang gini. Kita bisa jadi anak-anak muda yang wah, anak muda ini hidup sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya orang bisa melihat kita adalah pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Ya, lewat setiap tugas tanggung jawab yang diberikan, kita lakukan dengan sepenuh hati, kita lakukan dengan sesuai prinsip-prinsip yang kita sudah pegang, yang kita sudah tahu, sehingga kita bisa dilihat menjadi pribadi-pribadi anak-anak mudanya Tuhan yang bisa dipercaya. Nah, bagaimana menjadi anak muda yang bisa dipercaya? Minggu depan akan ada kakak yang luar biasa yang akan sharingkan hal ini. Oke teman-teman, so tunggu minggu depan ya. Nah, yuk Kak Putri mau berdoa buat teman-teman semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami, boleh mengajarkan kami Tuhan, bagaimana kami boleh hidup menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab dengan kami menghidupi nilai-nilai integritas yang telah kami tahu, yang telah kami pegang Tuhan. Kami mau pegang itu dalam setiap kami mengambil keputusan di hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi anak mudanya Tuhan yang keren, anak mudanya Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih mampukan kami sebagai anak-anak mudanya Tuhan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.